Kita bernostalgia ke masa kecilnya, di mana dia benar-benar terpesona oleh jaring gawang yang bergetar. Saat itu, mimpinya sangatlah sederhana. Ingatan tentang pemain bintang Park Ji-sok yang mencetak gol penyeimbang di TV masih segar di benaknya. Dia sangat ingin tumbuh menjadi pemain terbaik di dunia. Hoyong merasa semakin termotivasi setiap harinya. Beberapa saat kemudian, ibunya bertanya apa sebenarnya impiannya dalam hidup. Dia ragu sejenak, matanya terus terpaku pada pertandingan di layar. Kemudian, dia memberitahunya bahwa dia ingin menjadi seperti Park Ji-sok. Ayahnya menimpali dengan mengatakan bahwa bersinar di lapangan sepak bola membutuhkan banyak bakat, tetapi dia buru-buru menambahkan bahwa putranya pasti memiliki bakat alami untuk permainan itu. Dukungan kepercayaan itu memberinya dorongan semangat yang luar biasa. Pada tahun Haeunggin Humtram Linghai, dia bergabung dengan Akademi Sepak Bola dengan harapan tinggi dan impian besar. Tapi sungguh, kenyataan menghantamnya dengan cepat. Dia sadar dia tidak sebugar atau terlatih seperti anak-anak lain, dan dia dengan cepat kehilangan pijakannya di lapangan sana. Merasa sangat frustrasi, dia hampir tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum pelatih memanggilnya. Dia segera menghampirinya, tetapi dia diberitahu bahwa dia harus berlatih terpisah dari sisa skuad. Saat itu juga, dia menyadari bahwa dia dimasukkan ke dalam kelompok anak-anak yang mungkin tidak akan lolos seleksi. Sementara anak-anak lain sedang melakukan latihan, dia harus menghadapi kenyataan pahit. Tiba-tiba, beban yang sangat berat bertumpu tepat di pundaknya. Dia merasa ada jurang pemisah yang sangat besar antara dirinya dan para pemain lain. Jadi, dia akhirnya keluar dari akademi, pada dasarnya melarikan diri dari itu semua. Hoyong mencurahkan isi hatinya, merasa benar-benar hancur karena telah membuang impiannya. Namun kemudian dia teringat kata-kata ayahnya yang berusaha menenangkannya. Ayahnya pernah menjelaskan bahwa setiap orang berkembang dengan kecepatan mereka masing-masing. Meski begitu, dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk terus bertanya-tanya sejauh mana dia bisa melangkah. Keraguan yang masih membekas tentang bakatnya sendiri tak mau melepaskannya. Menjelang tahun Ningin Komtram Misao, segalanya benar-benar berbeda. Dia duduk di bar menikmati minuman dan menyesali pilihan-pilihan hidupnya. Yongsu mulai khawatir dan bertanya apakah dia sudah minum terlalu banyak. MC kita menepisnya dan memberi selamat kepada temannya karena berhasil lolos ke klub profesional. Dia bersikeras bahwa pencapaian luar biasa seperti itu pantas dirayakan dengan layak. Yongsu setuju bahwa kemenangan besar memang harus dirayakan, tetapi melihat temannya begitu bahagia hanya membuat MC kita tenggelam lebih dalam ke pikirannya sendiri. Bagaimanapun juga, Yongsu sedang menjalani impian masa kecil yang dulu pernah mereka bagi bersama. Perjalanan bernostalgia itu seketika menyadarkannya kembali pada kenyataan. Sementara sahabat karibnya berubah menjadi atlet profesional, dia justru berakhir bekerja di retail. Dia menelan ludah, berusaha menyembunyikan kepahitannya. Dia membanting minumannya, mencoba menenggelamkan rasa frustrasinya. Beban berat dari pilihan masa lalunya hampir terlalu berat untuk ditanggung. Dia terus menyalahkan dirinya sendiri karena berhenti bermain sepak bola bertahun-tahun yang lalu. Penyesalan itu semakin membesar saat dia memikirkan apa yang mungkin terjadi saat itu. Dia bergumam bahwa jika saja dia terus bertahan, dia juga akan bermain di level profesional hari ini. Yongsu berbicara apa adanya kepadanya, mengatakan bahwa waktu untuk mengubah itu semua sudah lama berlalu. Itu adalah kenyataan pahit yang harus ditelan. Baginya, sepak bola tidak pernah hanya sekedar hobi. Hantu masa lalu karena menyerah saat dia masih kecil terus menghantuinya. Dia memikirkan kembali semua kesempatan yang dia buang selama masa sekolahnya. Sebaliknya, dia memilih hidup dalam penyesalan sambil terjebak bekerja di pekerjaan retail biasa. Dia sangat berharap lebih dari apapun agar bisa memutar kembali waktu dan mengubah bagaimana semua ini terjadi. Dia ingat dengan penuh kasih betapa senangnya hanya menonton sepak bola di rumah. Gelombang kesepian menghantamnya, menyeret suasana hatinya jatuh lebih dalam. Tiba-tiba, ponselnya bergetar memecah kesunyian. Itu adalah panggilan dari Yongsu yang mengundangnya untuk ikut bermain bola. Mereka butuh 2 pemain lagi untuk melengkapi tim. Dia menatap hujan yang turun deras, berdebat dalam hati apakah dia harus pergi. Namun karena ingin merasakan kembali percikan gairah lama itu, dia langsung setuju saat itu juga. Tak lama kemudian, mereka berangkat, menerobos hujan untuk sampai ke lapangan. Mereka akhirnya sampai di lapangan. Mereka menyapa orang-orang yang sudah ada di sana menunggu. Namun kemudian, MC kita melihat seseorang yang benar-benar tidak dia sangka akan ada di sana. Dia mengenali Yoon Jong-ho, seorang rival lama yang juga datang untuk bermain. Pria itu hanya memalingkan muka dengan sikap angkuh. Rasa tidak hormat yang ditunjukkan seketika itu benar-benar mengganggunya. Dia ingat bahwa Jong-ho dulunya adalah prospek pemain sepak bola yang sangat diperhitungkan pada masanya. Karirnya yang menjanjikan harus terhenti karena cedera parah.
Ternyata, persaingan masa kecil mereka dulu masih sangat hidup. Para pemain berkumpul di tengah hujan, bersiap untuk memulai pertandingan. Yongsu mengeluh karena harus bermain di luar ruangan dalam cuaca yang menyedihkan ini. Penyelenggara memberitahu mereka bahwa lapangan dalam ruangan sudah penuh dipesan, jadi mereka harus segera mulai. Mereka membagi diri menjadi beberapa tim untuk pertandingan 4 lawan 4 yang bertempo cepat. Tim pertama yang mencetak 5 gol keluar sebagai pemenang. Peluit berbunyi dan bola resmi dimainkan. Rekan setimnya menyuruhnya untuk maju dan MC Kita merangsek ke depan dengan penuh percaya diri. Begitu kakinya menyentuh bola, dia teringat akan reputasi lamanya sebagai striker berbahaya saat masih berlatih. Dia bersiap untuk menembak, sangat yakin dia masih memiliki penyelesaian akhir yang mematikan. Namun Jong Ho dengan mudah menggagalkan tembakannya. Saat itu juga dia menyadari bahwa keterampilan amatirnya tidak sebanding dengan mantan pemain profesional. Tatapan puas diri di wajah rivalnya tidak mungkin untuk dilewatkan. Rasa malu yang luar biasa karena dihentikan seperti itu melukai harga dirinya. Dia berusaha tetap tenang di tengah hujan deras, tetapi di dalam hatinya dia benar-benar murka. Lalu dia teringat bahwa dia selalu hidup untuk tantangan seperti ini. Pertandingan ini adalah kesempatan sempurnanya untuk membuktikan kemampuannya. Dia tidak akan mundur, dia harus mengalahkan rivalnya. Namun sekali lagi, bola direbut darinya bahkan sebelum dia bisa melakukan pergerakan. Rivalnya sekarang terang-terangan sedang mempermainkannya, pamer keahlian. Jong Ho mencegat umpannya dengan mudah, menertawakannya seolah itu bukan apa-apa. Bola itu memantul dan mengenainya dengan canggung. Bola bergulir keluar lapangan, menyoroti kesenjangan besar dalam tingkat keterampilan mereka. Frustrasi yang terpendam selama bertahun-tahun kini meluap ke permukaan. Kehilangan kesabaran, dia melangkah tepat ke depan wajah rivalnya. Para pemain lain segera melerai mereka sebelum situasi menjadi tidak terkendali. Jong Ho menyuruhnya untuk mengambil bola, mengklaim bahwa bola terakhir kali memantul dari dirinya. Dia bahkan mendengar temannya sendiri mengatakan bahwa dia bersikap seperti pecundang yang tidak terima kekalahan. Dia berjalan pergi ke tengah hujan sendirian untuk mengambil bola. Suara guntur yang keras memperingatkan bahwa badai ini baru saja dimulai. Tepat di saat tangannya menyentuh bola, sengatan yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya. Sambaran petir menyambarnya tepat pada saat itu juga. Dia tersambar telak oleh kilatan petir yang sangat besar dan memekakkan telinga. Sengatannya begitu kuat, dan seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar. Sungguh tidak adil harus mati seperti ini tanpa bisa melakukan apapun yang telah dia rencanakan. Saat kesadarannya memudar, begitu pula rasa frustrasi akan akhir hidupnya yang tiba-tiba. Dengan napas terakhirnya, yang dia inginkan hanyalah mendapatkan hidupnya kembali. Tiba-tiba, dia terbangun di dalam ruang hampa yang benar-benar kosong. Dengan sangat kebingungan, dia melihat sekeliling untuk mencari tahu di mana dia berada. Tawa menyeramkan bergema, membuatnya sangat waspada. Seekor makhluk aneh tiba-tiba muncul tepat di depannya. Pemuda itu menatapnya, jantungnya benar-benar berdebar kencang. Mengumpulkan seluruh keberaniannya, dia bertanya apakah makhluk itu adalah iblis. Makhluk itu membenarkannya, terlihat sangat senang karena akhirnya menemukannya. Anak itu membalas bahwa dengan wajah seperti itu, sama sekali tidak sulit untuk menebaknya. Entitas itu memperkenalkan dirinya sebagai iblis keserakahan, pemakan pikiran yang ditakuti. Kemudian monster itu menawarinya kesepakatan untuk mengubah takdirnya. Dia mengamati makhluk itu, mencoba mencari tahu apakah ia benar-benar serius. Dia menarik napas dalam-dalam, tetap fokus pada tujuannya. Dia langsung pada intinya. Kesepakatan macam apa yang sedang kita bicarakan di sini? Iblis itu memberi isyarat, siap untuk menjelaskan tawarannya. Ia menjelaskan bahwa dia hanya bisa melakukan 2 pertukaran. Yang pertama memberinya kendali penuh atas waktu. Bagian kedua dari kesepakatan itu datang dengan kekuatan spesial. Dia menyimak setiap kata dengan saksama. Makhluk itu menjelaskan bahwa dia bisa kembali ke masa lalu antara 10 hingga 23 tahun. Itu sangat menggoda. Sebuah lembaran baru ada tepat di depannya, tetapi peringatannya datang sama cepatnya. Semuanya ada harganya. Dia segera ingin tahu apa syaratnya. Keheningan yang mencekam memenuhi ruangan. Keheningan yang mencekam. Setiap tahun dia kembali akan mengorbankan 1 tahun masa hidupnya. Berita buruk itu benar-benar membuatnya mematung di tempat. Meski begitu, dia merasa awal yang baru sepadan dengan pengorbanan itu. Dia menerimanya. Dia membutuhkan kesempatan mengulang ini, tidak peduli apapun harganya. Senyuman lebar menghiasi wajahnya. Kesepakatan itu terlalu bagus untuk dilewatkan. Lagi pula, hidup sampai 100 tahun sudah cukup lumrah, yang membuatnya merasa jauh lebih baik. Jadi, dia bertanya tentang kemampuan spesial itu. Makhluk itu berjanji untuk menyerahkan seluruh kekuatannya. Rasa penasaran menguasai dirinya. Bagaimana sebenarnya kekuatan ini bekerja? Entitas itu berjanji dia akan mendapatkan apapun yang diinginkan hatinya. Dia langsung berpikir, bagaimana ini akan membantuku dalam sepak bola? Kemudian datanglah kejutan yang sebenarnya. Dia benar-benar bisa mencuri bakat orang lain. Sang MC merasa itu terlalu muluk untuk menjadi kenyataan. Dia ragu apakah mendapatkan semua itu akan semudah itu. Iblis itu hanya tertawa, bertingkah seolah seluruh kesepakatan ini hanyalah sebuah amal.
Makhluk itu mengulurkan tangannya untuk meresmikan kesepakatan. Kemudian monster itu bertanya, berapa tahun dia ingin kembali ke masa lalu. Dia terkekeh, menyadari bahwa ini adalah kesempatan terbesarnya untuk meraih kejayaan. Tidak peduli segila apapun kedengarannya, dia memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Jika ini nyata, dia akan langsung kembali ke masa kecilnya. Tiba-tiba, kilatan cahaya yang menyilaukan menerpa matanya. Dia mendapati dirinya berdiri tepat di tengah ruang tamu lamanya. Dia dengan cepat memeriksa kalender di dinding. Perjalanan waktu itu benar-benar berhasil. Berita yang tayang di TV memastikannya. Dia telah melakukan perjalanan bertahun-tahun kembali ke masa lalu. Kenyataan menjadi anak-anak lagi, akhirnya dia sadari. Dia menguji suaranya yang melengking, membuktikan keajaiban itu 100% nyata. Dia merasakan energi masa kecil itu mengalir melalui tangannya. Dia memeriksa kalender dan melihat dia telah kembali tepat 14 tahun yang lalu. Di usia 10 tahun, dia kembali berada di kelas 3. Kegembiraan murni mengambil alih dirinya. Takdirnya kini akhirnya berada di tangannya sendiri. Dia menyadari bahwa pada usia ini dia bisa mencapai apa saja. Namun kemudian suara ibunya yang memanggil dari dapur memecah keheningan. Melihat ayahnya yang tampak muda memegang sebuah buku, membawa semua kenangan sehari-hari yang lama itu kembali mengalir. Terasa sangat aneh melihat orang tuanya terlihat begitu muda dan penuh energi. Duduk di meja makan, kembali membawa ceramah lama yang sama tentang masa depannya. Itu adalah topik andalan yang selalu dipilih ayahnya untuk makan malam keluarga. Hoyong dengan bangga menyatakan bahwa dia ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Ayahnya menertawakan betapa seriusnya dia dan bertanya apakah dia masih ingin mengikuti jejak Park Ji-sun. Anak itu membalas bahwa dia berencana untuk melampaui hal itu. Dengan penuh tekad, dia mengumumkan bahwa dia akan menjadi pemain terbaik di dunia. Orang tuanya benar-benar tidak bisa berkata-kata melihat tingkat tekad tersebut. Dia menyeringai, memperjelas bahwa itu adalah satu-satunya jalan baginya. Sikap hangat ayahnya menunjukkan dukungan penuhnya untuk impian masa kecil itu. Dia mulai membayangkan masa depannya yang cerah di lapangan. Sosok bayangan itu mengawasi, yakin bahwa kesepakatan tersebut akan membuahkan hasil. Melihat bayangannya di air, dia teringat bahwa dirinya baru berusia 10 tahun sekarang. Dia bersorak, sadar bahwa menjadi anak-anak berarti dia punya banyak waktu luang untuk berlatih. Dia berlari menghampiri ayahnya dan meminta bola Hypernova. Ayahnya menyerahkan bola pertandingan resmi dari Piala Dunia 2002. Jantungnya berdebar kencang saat dia merasakan berat bola itu di tangannya. Menendangnya di halaman belakang, hasratnya terhadap permainan itu kembali mengalir deras. Dia berlari melintasi rerumputan, merasakan semacam kegembiraan yang sudah bertahun-tahun tidak dia rasakan. Dia akhirnya menyadari bahwa kau baru benar-benar menghargai masa kecil setelah kau dewasa. Dengan bola di kakinya, dia tahu dia sedang berada di puncak mutlak dalam hidupnya. Dia harus memeriksa apakah kemampuan yang didapatkannya itu benar-benar nyata. Fokus dengan kuat, dia memejamkan matanya untuk mengaktifkan sistem tersebut. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang hangat menyelimuti seluruh tubuhnya. Namun sebuah layar muncul, mengungkapkan bahwa dia sama sekali tidak memiliki bakat. Kotak teks berwarna biru memastikan kenyataan pahit itu. Dia hanya menatap layar itu, benar-benar terpaku dan tidak percaya. Anak itu mengeluh karena dia berani sumpah bahwa dia punya sedikit bakat alami. Kekecewaan memukulnya dengan keras ketika dia menyadari bahwa dirinya bukanlah seorang anak ajaib di sepak bola. Dia mulai melakukan beberapa juggling untuk menguji tubuh barunya. Penguasaan bolanya masih sangat kaku karena kurang latihan. Dia sadar dia butuh seorang rival untuk menguji kemampuannya dan meningkatkan permainannya. Tepat saat itu, seseorang memanggilnya dari seberang halaman. Dia berhadapan langsung dengan Yoon Jong-ho yang sedang memegang sebuah bola. Anak itu mengejeknya, mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang sepak bola, dan begitu saja persaingan lama mereka kembali dimulai. Dia membalas, bertanya mengapa dia langsung berbicara omong kosong sejak awal. Saingannya itu hanya menjulurkan lidahnya, mencoba untuk membuatnya lebih kesal. Dia merasakan gelombang amarah dan hampir kehilangan kesabarannya, tetapi dia menarik napas dalam-dalam dan berhasil tetap tenang. Lawan berpikir bahwa ketenangan yang tiba-tiba itu sangat aneh. Alih-alih bereaksi, dia menggunakan sistem untuk menganalisis lawannya. Sebuah cahaya bersinar di sekitar Jung-ho, membangkitkan kekuatannya. Dia fokus. Menguji kemampuannya untuk melihat bakat orang lain, layar emas muncul, mengungkapkan statistik saingannya. Panel tersebut menyoroti bakat dan akurasi tembakan Jung-ho. Dia merayakannya setelah memastikan kekuatan mencuri bakatnya benar-benar berhasil. Dia memperhatikan bahwa meskipun orang itu bukan anak ajaib, dia sudah sangat hebat. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mencuri bakat itu selama pertandingan. Sistem respons, dia harus bermain selama 60 menit melawannya.
Dia ingat bahwa ini adalah keserakahan murni yang dijanjikan oleh Mamon. Dia memutuskan untuk menantang saingannya untuk menguji keterampilan barunya, mengundang saingan masa kecilnya untuk bertanding di halaman. Permainan dimulai dengan tembakan yang kuat, mereka berdua bertarung di setiap permainan dengan intensitas penuh. Jung Ho memamerkan keunggulannya, meninggalkan RMC jauh di belakang. Lawan mencetak gol yang benar-benar tak terhentikan. Setelah menang telak, saingannya merasa permainan itu membosankan dan berhenti. Dia mengabaikan kritik itu, sepenuhnya fokus untuk mencapai tujuannya. Sistem menawarinya kesempatan untuk menyalin bakat saingannya. Tanpa ragu, dia memilih opsi anak ajaib yang pertama. Sistem memproses pemilihan skala tingkat B, energi emas menyelimuti tubuh Hyoyong. Bakat itu diserap dengan cepat. Panel mengonfirmasi bahwa bakat anak ajaib itu sekarang menjadi miliknya. Dia bersorak, merasa seperti dia akhirnya bisa membalikan keadaan. Sistem mendaftarkan keterampilan baru di layarnya. Sekarang dia berada di level yang sama persis dengan saingannya. Dia mengawasi lawannya, merencanakan langkah selanjutnya. Dia memperhatikan bahwa menyalin tidak menghapus bakat orang lain, tetapi batas waktu turun menjadi 50 menit. Dia menyadari waktu bermain berkurang karena keterampilannya sendiri belum cukup baik. Dia memanggil saingannya untuk satu pertandingan cepat lagi. Yong Ho menolak, mengatakan bahwa dia bermain sangat buruk dan harus pergi berlatih. Dia menawarinya camilan untuk meyakinkan saingannya agar tetap tinggal. Saingannya itu langsung berhenti melangkah begitu dia mendengar tawaran itu. Dengan satu batang coklat lagi ditambahkan ke dalam kesepakatan, dia langsung menerimanya. Dia menghela napas lega, melihat bahwa lawannya masih seorang anak-anak. Kelelahan melandanya dengan keras, dan dia ambruk ke rumput. Cahaya emas muncul, menandakan dia telah mencapai target waktu. Sistem menawarkan untuk menyalin tembakan kuat saingannya. Skala tembakan baru itu sepenuhnya diserap. Daftar tersebut mengonfirmasi bahwa dia sekarang menguasai 2 bakat atletik utama. Kelelahan, Joho memperbanyak latihannya di bawah terik matahari. Saingannya menyadari peningkatannya yang tiba-tiba. Dia hanya tersenyum merahasiakan sistem itu untuk dirinya sendiri. Dia berterima kasih kepada lawannya karena telah membantunya berkembang. Dengan nada ramah, dia mengundangnya keluar untuk jajan. Mereka berjalan bersama sementara saingannya bertanya apakah dia punya uang. Saingannya mengejek situasi keuangan keluarganya. Sikap yang sama sekali tidak sopan itu membuatnya sangat kesal. Dia mengadang lawannya di tengah jalan, menuntut perhatiannya. Anak yang satu lagi melemparkan koin kepadanya, menyuruhnya untuk mengambilnya saja. Dia berjalan pergi sementara saingannya berteriak marah kepadanya. Saat dia berjalan, dia menyadari bahwa sekedar menyalin bakat tidak akan cukup. Dia mengerti bahwa agar bakat itu benar-benar berkembang, dia perlu melakukan kerja keras yang luar biasa. Dia teringat seorang anak berusia 5 tahun yang menjadi viral sebelum menuju ke Manchester United. Dia menyesalkan bahwa pada saat itu tidak ada YouTube untuk memamerkan keterampilan sepak bolanya. Melihat TV di jendela etalase toko, dia mendapat ide agar dirinya diperhatikan. Dia tahu dia harus tampil di acara TV tertentu. Dia mengingat sebuah acara anak-anak terkenal yang menemukan bakat alami. Dia ingat bahwa acara itu telah memandu lebih dari 10 pemain bintang untuk klub-klub Eropa. Itu adalah kesempatan sempurnanya untuk menjadi seorang bintang. Dia berlari pulang memanggil ayahnya. Dia mengumumkan bahwa dia ingin mengikuti uji coba untuk shoot Dory. Berita itu membuat orang tuanya benar-benar terkejut. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dia tahu Fly Shoot Dory adalah panggung terbesar untuk sepak bola remaja di negaranya. Tepat pada waktunya, dia menemukan situs pendaftarannya. Dia menunjukkan layar dengan pengumuman uji coba kepada mereka. Orang tuanya berkumpul di sekitar komputer, sangat kebingungan dengan semua itu. Ayahnya membacakan persyaratan untuk anak seusianya dengan lantang. Teks itu mengatakan bahwa seorang penyanyi terkenal akan melatih tim remaja. Dia menyela orang tuanya, bertekad untuk membuat keputusan paling penting tahun ini. Dia menyentuh tangan ayahnya, mantap dengan pilihannya. Mencari dukungan dari ibunya juga untuk memantapkan rencananya, Hoyong memberitahu mereka bahwa dia akan melakukan uji coba apapun yang terjadi. Orang tuanya terkesima melihat betapa bertekadnya dia. Pasangan itu tertawa, sepenuhnya tertular oleh kegembiraan putra mereka. Ayahnya dengan sangat manis berjanji dia akan mendukung mimpinya. Waktu berlalu dengan cepat hingga hari Sabtu di mana uji coba besar itu diadakan. Akhirnya harinya tiba, cerah dan dipenuhi dengan ekspektasi tinggi di kompleks olahraga. Staf pelatih berkumpul di pusat pelatihan. Sutradara memutuskan bahwa hanya 10 kandidat yang akan lolos seleksi. Jungkook mempertanyakan apakah bakat yang lain akan dibuang begitu saja, tetapi tim produksi mendesak demi kepentingan komersial acara tersebut. Produser bersikeras bahwa fokus utamanya adalah daya tarik visual dan hiburan semata. Jungkook memutuskan untuk mengevaluasi anak-anak laki-laki itu secara pribadi untuk video tersebut. Sutradara menuntut momen yang tak terlupakan untuk meningkatkan peringkat.
Pelatih setuju, berjanji dia akan menarik perhatian semua orang. Para juri bersiap untuk memulai evaluasi. MC menunggu gilirannya, menilai saingan di sekitarnya. Kandidat pertama tiba, merasa bersyukur atas kesempatan tersebut. Para pemandu bakat menganalisis lembar profil, mencari kepribadian yang berbeda. Mereka memperdebatkan apakah penampilan anak terakhir itu akan menarik perhatian penonton. Sutradara menyetujui profilnya dan menyimpan namanya di daftar. Lembar profil Woo Ho-yeon berakhir tepat di tumpukan paling atas. Dia melangkah ke lapangan, terlihat percaya diri dan sopan. Anak itu menatap tajam para komite dengan tingkat kepercayaan diri yang mengesankan. Terkejut, para penilai memeriksa namanya di daftar. Juri menganalisis riwayat anak tersebut, mencatat tubuhnya yang pendek dan tidak adanya rekor yang menonjol. Dia menunggu gilirannya di depan meja dengan mengenakan rompi nomor 2 patu. Sang sutradara mengukur daya tariknya sebelum melihat semangatnya terhadap permainan ini. Bocah itu membusungkan dada, berjanji bahwa ia benar-benar hidup dan bernapas untuk sepak bola. Seketika itu juga, pemandu bakat memintanya untuk memamerkan kemampuannya di tempat. Bola telah disiapkan dan uji coba pun dimulai. Dia memusatkan perhatian, menghadapi tantangan ini dengan sangat serius. Produser kemudian meminta sesuatu yang luar biasa, bukan sekedar permainan biasa. Dengan penuh percaya diri, bocah itu berkata bahwa dia akan menunjukkan gerakan andalan utamanya. Para juri sedikit bingung karena terdengar sangat sederhana, sementara ia hanya tersenyum malu dan canggung. Bocah itu mulai dengan menendang bola tinggi-tinggi dengan kendali penuh. Selanjutnya dia melakukan beberapa juggling apik yang memamerkan kendali yang benar-benar mengesankan. Teknik bocah itu benar-benar membuat para juri terpukau. Dia terus menjaga ritme, menahan bola di udara dengan lututnya. Kemudian dia memamerkan penguasaan bola yang gila dengan beberapa gerakan rumit. Para pemandu bakat bereaksi, benar-benar takjub oleh bakat murninya. Dengan presisi sempurna, dia mengendalikan bola menggunakan kepalanya. Kerumunan berbisik satu sama lain, menyadari kerja kerasnya. Jelas sekali bahwa bakatnya adalah hasil dari latihan berjam-jam tanpa henti. Dia teringat berjam-jam latihan sendirian di sekolah hanya demi mencapai titik ini. Sambil berlari, dia mengenang kembali sesi latihan yang melelahkan di bawah terik matahari. Dia bertanya-tanya apakah penampilan ini karena perkembangannya sendiri atau sekedar bakat tiruan. Dia terus memperhatikan bola. Sambil mempertahankan kendali penuh atas permainan, para juri berdebat apakah dia benar-benar seorang jenius sepak bola. Para pemandu bakat menyeringai dan menantang bocah itu untuk menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Bahkan sang pelatih berdiri untuk bertahan melawan bocah itu selama ujian. Tantangannya sederhana, mencetak gol di gawang mini. Semua orang mencondongkan tubuh untuk menyaksikan bagaimana permainan itu akan berlangsung. Bocah itu melesat, menggiring bola dengan sangat berkelas. Dia menerobos maju, memalsukan tipuan dribble ke sisi kiri. Dengan gerakan menyecoh yang cepat, dia meninggalkan pemain berpengalaman itu di belakang. Sang pelatih tak percaya dengan matanya sendiri saat dikalahkan telak oleh bocah itu. Bola menggetarkan jaring gawang dengan presisi yang luar biasa. Gerakan improvisasi itu langsung memenangkan rasa hormat para pelatih. Para juri menyadari bahwa bakatnya jauh lebih dari sekedar trik mencolok. Dia terus bermain-main dengan bola, membuatnya terlihat sangat mudah. Sang pelatih mengusulkan tes lain, dan kali ini sungguhan. Sang pemain bertahan memutuskan sudah saatnya untuk benar-benar menghentikannya. Dia ingin melihat apakah bocah itu benar-benar seorang jenius. Sang tokoh utama mengabaikan ukuran tubuh lawannya dan sepenuhnya fokus pada permainan. Bocah itu menguasai bola dan melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Dia mendekati pemain bertahan, memasukkan dribble lagi, namun kemudian melepaskan tembakan kuat dari luar kotak penalti. Bola itu terbang melewati pemain bertahan bagaikan kilat dan merobek jala gawang. Staf pelatih bereaksi dengan sangat terkejut melihat keakuratannya. Kru kamera juga ikut bersorak untuk tembakan itu. Pemain bertahan menyadari bahwa dia menembak dari jarak jauh hanya untuk menghindari kontak fisik. Dia berlari mundur dengan penuh semangat dan merayakan keberhasilannya. Pemain bertahan mengakui bahwa bocah itu jelas telah lulus ujian. Dia hanya tersenyum sangat puas dengan hasilnya dan merayakannya dengan kegembiraan murni. Dia terus melangkah, tahu bahwa semua kerja kerasnya akhirnya terbayar lunas. Dia terus melangkah, tahu. Dia teringat pada superstar Korea yang berhasil mencapai puncak, terinspirasi oleh perjalanan yang melintasi lapangan sepak bola Spanyol. Mimpinya sangat jelas, yakni bersinar untuk Real Madrid atau Barcelona. Tiba-tiba teriakan keras membuyarkan konsentrasinya. Saat berbalik dia mengenali penyanyi dari acara itu. Pria itu berjalan ke arahnya dengan tatapan penuh tekad. Penasaran, penyanyi itu bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Dia menjawab bahwa dia pernah melihatnya bernyanyi di televisi. Penyanyi itu berjongkok untuk menyamakan tinggi badannya dan memuji bakat luar biasa bocah itu dengan bola. Diperhatikan seperti itu membuat bocah itu merasa sangat bangga. Mereka berdua langsung membuat kesepakatan saat itu juga.
Penyanyi itu merasa terhibur oleh sikap percaya dirinya. Dia bertanya apakah artis itu juga akan tampil di acara tersebut. Pria itu mengungkapkan bahwa kakak laki-lakinya telah mengambil alih sebagai sutradara. Tepat pada saat itu, orang tuanya memanggilnya dari halaman. Sang ayah memperkenalkan dirinya sebagai ayah dari bocah itu. Penyanyi itu membalas dengan sopan sambil tersenyum. Sang ayah mencoba mengingat dari mana dia mengenali wajah itu. Sang tokoh utama mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah penyanyi terkenal di televisi. Sang ayah meminta maaf karena tidak mengenali superstar itu. Penyanyi itu mengambil kesempatan tersebut untuk memuji bakat bocah itu. Sang ayah mengucapkan terima kasih dan menyebutkan bahwa putranya sudah bermain di tingkat internasional. Sang tokoh utama menyadari bahwa mereka berdua sangat akrab. Penyanyi itu pamit, berharap dia beruntung dalam uji cobanya. Dia berjalan pergi sambil meneriakkan beberapa kata penyemangat untuk bocah itu. Sang tokoh utama balas mendoakan yang terbaik untuknya. Tiba-tiba, sistem muncul tepat di hadapannya. Layar status menampilkan kemampuan khusus penyanyi tersebut. Dia membaca bahwa dia perlu berlatih selama 60 menit untuk meniru suaranya atau kekuatannya. Dia langsung berpikir, bagaimana mungkin hal itu bisa membantu dalam sepak bola? Jadi dia memanggil penyanyi itu sebelum dia pergi. Artis itu berbalik, terkejut mendengar namanya dipanggil. Tiba-tiba saja, bocah itu bertanya apakah dia punya rekomendasi suplemen kebugaran. Artis itu merasa agak aneh karena pertanyaan tersebut datang dari anak yang begitu muda. Namun kemudian dia sebenarnya cukup senang melihat ketertarikan bocah itu. Dia bilang bocah itu masih terlalu muda untuk hal-hal seperti itu, tetapi berjanji akan menjelaskan bagaimana semuanya bekerja. Dia menerima tawaran itu, bersemangat untuk mulai mengobrol. Dia ingat bahwa berbicara tentang olahraga adalah kelemahan setiap pecandu gym. Dia tidak membuang waktu dan meminta penyanyi itu untuk menunjukkan beberapa latihan padanya. Penyanyi itu langsung setuju, sangat senang memiliki teman gym baru. Saat itu juga, sistem mengingatkannya tentang syarat latihan 60 menit. Dia mengambil kesempatan itu untuk meminta panduan lengkap tentang angkat beban. Penyanyi itu menyerahkan suplemen, memulai latihan praktik secara langsung. Tak lama kemudian mereka berdua mulai melakukan peregangan di lapangan. Setelah itu, mereka lanjut berlari memutari lapangan di bawah terik matahari dan mengakhirinya dengan sesi latihan penguasaan bola yang menyenangkan. Penyanyi itu meneguk air dan dia menyadari waktu pada pengatur waktu sistem sudah hampir habis. Sistem menampilkan pilihan kemampuan yang bisa dia tiru. Dia tidak ragu dan memilih pengondisian fisik. Dia melewatkan kemampuan menyanyi karena tidak berguna untuk sepak bola. Proses transfer segera dimulai. Lembar statistiknya diperbarui dengan statistik fisiknya yang baru. Menguji kekuatannya, dia langsung merasakan perbedaannya. Ayahnya menghampiri untuk berterima kasih kepada penyanyi itu karena sudah membantu latihan. Artis itu menjawab bahwa ini hari liburnya dan dia hanya suka berolahraga. Selebritas itu merenungkan betapa istimewanya momen tersebut. Penyanyi itu terkejut melihat betapa seriusnya anak itu berlatih. 2 minggu berlalu dan rutinitas lingkungan kembali normal. Ayahnya mendapat panggilan telepon penting. Bocah itu, yang fokus pada taktik di buku catatannya, tidak sengaja mendengar percakapan ayahnya. Ayahnya menyela, sangat antusias, memberitahu putranya bahwa dia lulus uji coba. Sangat gembira, ayahnya mengangkatnya, merayakan kemenangan besar itu. Anak itu memintanya berhenti karena sudah merasa pusing. Pria itu tertawa, terlalu bangga untuk berhenti. Dia ingin tahu apakah telepon dari stasiun TV itu benar-benar nyata. Pada tanggal 16 September itu, perjalanannya akhirnya dimulai. Anak itu merayakannya, sangat bersemangat dengan pencapaian besar pertamanya. Ayahnya memanggil istrinya ke dapur, tidak sabar untuk menyampaikan kabar itu. Dia memberitahu istrinya bahwa putra mereka bahkan mendapat bayaran tampil. Ibunya langsung membayangkan ketenaran. Sementara dia hanya fokus pada permainan, dia merenungkan pencapaian pertamanya sejak kembalinya ke masa lalu. Kegembiraan bergabung dengan skuad utama membuatnya sangat bersemangat. Dengan tekad bulat, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan naik ke puncak. Dia mengemas barang-barangnya, sama sekali tidak peduli dengan janji ketenaran. MC memasukkan bola ke ranselnya, tapi pikirannya sangat fokus pada lapangan. Dia membayangkan seperti apa masa depannya nanti. Dia membayangkan stadion penuh dengan ribuan suara meneriakkan namanya. Dia melihat dirinya di lapangan, bermain dalam pertandingan profesional. Dia memproyeksikan jalur karirnya yang membawanya ke panggung terbesar di Eropa. Dia berfokus pada peningkatan harian untuk mencapai level elit dalam olahraga ini. Dia merasa perjalanan sepak bolanya baru saja dimulai. Dia memberitahu ayahnya bahwa dia akan pergi latihan, menegaskan kembali bahwa keterampilan jauh lebih penting daripada penampilan. Dia tahu setiap penggemar bermimpi bermain seperti para superstar, tapi dia mengakui bahwa pada kenyataannya, permainannya masih belum berjalan sesuai harapan. Dia paham bahwa dia harus menguasai dasar-dasarnya untuk membangun fondasi yang kuat. Dia teringat Maradona dan bagaimana semuanya dimulai dengan kontrol bola dasar.
Jadi, dia mengontrol bola dengan sabar tepat di lapangan itu. Saat itu juga, dia menyadari stamina fisiknya telah melonjak drastis berkat latihannya. Hari demi hari, angkat lututnya menjadi jauh lebih presisi. Dengan penuh semangat, dia memutuskan untuk lebih meningkatkan temponya. Setelah itu, dia berlari melintasi lapangan untuk melatih paru-parunya. Tapi dia tahu bahwa tanpa pengkondisian fisik, keterampilan murni tidaklah cukup. Jadi dia mulai mengatur kecepatannya agar tubuhnya tidak kelelahan. Setelah berlatih sekeras itu, istirahat adalah sebuah keharusan. Kelelahan, dia merayakan keberhasilannya menyelesaikan 8 putaran. Dia menatap langit, sudah memikirkan dimulainya acara itu. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan mendominasi liga. Bertekad untuk menang, dia mulai tidur lebih awal setiap malam. Dia bangun lebih awal, siap menjalani rutinitas latihannya yang melelahkan. Dia melakukan peregangan menyeluruh, selalu berusaha memberikan yang terbaik. Sepulang sekolah, dia berlari mengelilingi lingkungan untuk meningkatkan daya tahannya. Dia mematuhi diet ketat, tidak pernah melewatkan latihan kontrol bolanya. Dia mengikuti jadwalnya dengan saksama tanpa mengambil jalan pintas sedikitpun. Dia tidur dengan nyenyak mengetahui hari syuting akhirnya tiba. Segera kilatan kamera menerangi seluruh kompleks olahraga. Skuad muda berkumpul di lapangan untuk foto resmi mereka. C bersiap untuk debutnya berhadapan dengan para wartawan. Pelatih memastikan apakah dia sudah siap dan anak itu mengangguk penuh percaya diri. Dia merenungkan penantian panjang menjelang pertandingan pertama ini. Lawan mereka adalah akademi tingkat atas, salah satu kekuatan besar di negara ini. Produser mengobrol secara pribadi dengan pelatih lawan. Dia meminta tim untuk bermain keras dan mempermalukan anak-anak itu. Dia mengakui keunggulan lawan untuk menjaga skenario acara tetap sesuai rencana. Dia mengakui keunggulan lawan. Pria itu menjadi bersemangat memimpikan kisah kebangkitan luar biasa yang akan tayang di TV. Produser menyeringai, sangat yakin dengan kesuksesan yang dia rencanakan. Baginya, permainan jenius dari anak itu akan menjadi akhir yang sempurna untuk video tersebut. Sementara itu, anak itu fokus pada susunan pemain tim sebelum tendangan pertama. Pria profesional itu teringat akan dampak besar dari video promo anak tersebut. Dia memutuskan untuk memfokuskan kamera sepenuhnya pada pergerakan pemuda itu. Namun dia bertanya-tanya apakah gol ajaib mungkin terjadi di sini. Sepak bola adalah olahraga tim dan lawannya adalah skuad elit. Anak itu melakukan peregangan, sepenuhnya sadar bahwa dia harus memikul beban tim di pundaknya. Pria berkacamata itu bertanya-tanya apakah dia menuntut terlalu banyak darinya. Kru produksi mengumumkan semuanya sudah siap untuk memulai siaran. Kedua tim berbaris di lapangan untuk bersalaman sebelum pertandingan. Penonton mulai bersorak di tribun, memberi dukungan kepada para pemain. Di ruang siaran, para komentator menyapa pemirsa dan mengumumkan pertandingan besar tersebut. Penyiar menyoroti betapa kuatnya tim lawan dibandingkan dengan proyek baru ini. Pakar setuju dan memperkirakan tantangan berat bagi para pemula. Mereka membahas bagaimana pertandingan ini akan menjadi pengalaman belajar terlepas dari apapun skornya. Koin dilempar, berputar cerah dengan latar langit yang bersih. Wasit memutuskan bahwa tim MC mendapatkan penguasaan bola lebih dulu. Mereka merayakan keuntungan awal itu dan langsung berlari ke posisi masing-masing. Di pinggir lapangan, penonton tersenyum berpikir bahwa para pemain itu sangat mengemaskan. Wasit bersiap meniup peluitnya untuk memulai pertandingan. Layar besar menampilkan pertandingan antara kedua tim. Wasit meniup peluit dan MC memulai pertandingan. Dia tahu mereka tidak mengharapkan apa-apa selain permainan anak-anak. Tiba-tiba dia melepaskan tembakan kuat tepat dari garis tengah. Bek lawan mematung, tercengang oleh kekuatan murni dari tembakan itu. Bola melengkung, melayang mulus melewati seluruh garis pertahanan. Bola itu terbang lurus menembus gawang, sama sekali tidak memberi peluang bagi sang kiper. Para komentator benar-benar dibuat tidak bisa berkata-kata oleh apa yang baru saja mereka saksikan. Penonton hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat, sebuah gol langsung dari tendangan pembuka. Dia berlari merayakan aksi gila itu tepat pada detik-detik pembuka pertandingan. Produser sama sekali tidak bisa bicara setelah gol secepat kilat itu. Rekan kerjanya memanggilnya saat dia masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Anak itu berlari lurus ke arah kamera, menikmati semua sorotan itu. Tim lawan benar-benar kebingungan, tidak tahu sama sekali apa yang dia rencanakan. Dia menambah kecepatannya, meresapi setiap detik perhatian tersebut. Produser memerintahkan para kru untuk tidak melewatkan satu sudut pun dari aksi itu. Dia mengambil ancang-ancang berlari dan melompat tinggi ke udara, memulai pertunjukannya. Dia sangat bersenang-senang menunjukkan kepada semua orang bahwa dia juga jago dalam perayaan. Dia memutuskan untuk melakukan selebrasi ikonik Cristiano Ronaldo. Saat dia melompat, dia meneriakkan sorakan klasik kepada penonton, meninggalkan kesan yang mendalam. Bola merobek gawang, mengunci gol pertama bagi timnya. Para penggemar benar-benar melihat tembakan luar biasa itu. Dia menyelesaikan posenya saat sorakan kemenangan bergema di seluruh lapangan. Para komentator heboh memuji mentalitas pemenang elit anak-anak itu. Perlawan terpaku, benar-benar syok melihat betapa kuatnya tembakan itu.
Pelatih lawan tercengang, sadar bahwa dia telah meremehkan bakat anak-anak itu. Layar statistik mantan pemain tim nasional itu muncul di layar. Dia mengamati bahwa eksekusi anak itu benar-benar sempurna. Dia meluncur di lapangan, memamerkan bakat alaminya yang luar biasa secara penuh. Sangat jelas bagi semua orang bahwa anak ini bermain seperti pemain profesional yang berpengalaman. Mantan pemain pro itu langsung menyadari potensi anak itu yang sangat mencengangkan. Dia terus menggiring bola ke depan dengan kecepatan luar biasa menuju lini tengah. Bagi pelatih itu, anak ini memang terlahir untuk bersinar. Dia memprediksi bocah ini akan mencapai puncak sepak bola dunia. Bola menggetarkan jaring gawang timnya, tim lawan membalas dan memperlebar keunggulan mereka. Para komentator menunjukkan alasan mengapa akademi lawan jelas menjadi favorit. Para analis menyebutkan bahwa timnya butuh penyesuaian taktik besar-besaran segera, tapi tingginya intensitas permainan mulai berdampak buruk. Ukuran lapangan yang lebih kecil berarti semua orang harus bekerja 2 kali lebih keras. Kelelahan fisik dari pertandingan itu mulai terlihat jelas. Rekan timnya merayakan gol, benar-benar bersemangat dengan pertandingan itu. Anak itu harus ditarik keluar setelah terkena benturan keras dari bola. Tingkat kemampuan timnya secara keseluruhan jelas masih kurang. Dia bersiap dengan kesadaran penuh akan batas fisiknya saat ini. Dia mengencangkan tali sepatunya, bertekad untuk menunjukkan kemampuannya. Kiper melakukan tendangan gawang saat waktu hanya tersisa 3 menit. Bola melayang tinggi dan jatuh tepat di tengah lapangan. Dia mendahului bek ke titik itu dan dengan cepat menguasai bola. Anak itu berlari kencang lurus menuju gawang. Dia menegakkan kepalanya, mencari celah di lini pertahanan. Para bek mendekat mencoba mengepung si nomor 7. Dari pinggir lapangan, pelatih lawan berteriak meminta penjagaan ganda. Tujuan mereka adalah mematikan bakatnya dengan bermain agresif dan mengandalkan fisik. Dia tetap tenang meski dikelilingi oleh 3 pemain bertahan. Dengan dribble yang sangat tajam, dia meninggalkan mereka semua. Penggemar lawan tidak percaya betapa mudahnya dia melakukan itu. Para komentator takjub, seolah-olah bola itu benar-benar menempel di kakinya. Kiper maju dengan panik, mencoba menutup ruang tembak. C melepaskan tembakan keras, sama sekali tidak memberi peluang bagi kiper. Bola masuk menandai 1 gol lagi untuk sang GOAT. Dia melompat tinggi ke udara, bersiap untuk merayakannya. Dia mendarat sambil berteriak saat komentator memuji pertunjukan solonya. Siaran itu menyoroti 5 gol luar biasa tepat pada pertandingan debutnya. Staf pelatih terpaksa mengakuinya, bakatnya berada di level yang berbeda. Dia tahu memiliki pikiran orang dewasa adalah keistimewaan besar di dalam tubuh anak-anak. Peluit panjang dibunyikan, mengunci kemenangan telak 14-5. Dia tersungkur ke rumput, berusaha keras mengatur napasnya. Dia berbaring di atas lapangan, sangat puas karena telah memberikan segalanya. Senyum lega tersungging di wajahnya saat dia menikmati lonjakan adrenalin pasca laga. Dia tahu penampilannya akan menjadi buah bibir masyarakat dan media lokal. Tepat setelah siaran langsung beralih ke reporter di lapangan, dia terkejut saat reporter menyebutnya sebagai MVP di pertandingan itu. Reporter itu meminta wawancara dan dia langsung setuju dengan senang hati. Reporter itu menyodorkan mikrofon dan bertanya bagaimana perasaannya setelah pertandingan itu. Dia sadar ini adalah kesempatan sempurna untuk mendapatkan sorotan utama di depan kamera. Dia menjawab bahwa dia masih haus akan kemenangan. Mengutip kalimat klasik dari tahun Halongin Kom Tram Lin Hai, setelah selesai, dia melihat ibunya menunggunya di dekat pintu keluar. Dia berlari untuk merayakan pertandingan hebatnya bersama ibunya. Ibunya langsung menawarkan untuk memasak makan malam favoritnya. Dia meminta ayam, sangat bersemangat untuk makan. Ibunya bertanya ingin dimasak seperti apa, dan dia minta dua-duanya. Namun, seseorang mendekat dan menghalangi jalan mereka. Pelatih tim lawan berjalan menghampiri untuk menyapa mereka. Anak itu langsung mengenali mantan bintang tim nasional yang terkenal itu. Dia sadar penampilan gemilangnya telah menarik perhatian seorang profesional sejati. Pria itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai pelatih kepala dari sebuah akademi elit. Ibunya tiba-tiba teringat pernah melihat permainan ikoniknya di TV dulu. Pelatih itu bahkan tidak berusaha menyembunyikan betapa kagumnya dia dengan bakat anak itu. Pelatih itu memuji penampilannya, dan ibunya menyenggolnya agar menunjukkan sopan santun. Pelatih itu berterima kasih kepada mereka, lalu langsung mengutarakan tujuannya datang. Anak itu bertanya mengapa dia sudah bertingkah seperti gurunya. Pelatih itu terkekeh, sangat terkesan dengan kecerdasan anak itu. Dia kemudian memutuskan untuk bicara jujur dengan sang ibu. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin melatih anak itu secara langsung di akademinya. Sang ibu benar-benar terkejut dengan tawaran mantan bintang itu. Dengan sedikit ragu, dia bertanya apakah putranya memang sebakat itu. Pelatih menjelaskan bahwa akademi mereka mengevaluasi potensi setiap siswa selama 3 bulan. Dia dengan yakin menyatakan bahwa tingkat kemampuan anak itu setara dengan seorang jenius. Ibu dan anak itu mendengarkan dengan tidak percaya, takjub dengan pujian setinggi itu. Profesional itu mengakui bahwa keinginannya untuk melatih anak itu cukup kuat untuk melanggar aturan apapun.
Pelatih bertanya, dia main di klub mana saat ini? Sudah membayangkan soal transfernya. Ibunya mengklarifikasi bahwa dia sebenarnya belum pernah masuk ke akademi sepak bola. Pria itu mematung, benar-benar tak bisa berkata-kata mendengar pengakuan itu. Dia bertanya siapa yang mengajarinya bermain, dan ibunya menjelaskan bahwa dia hanya sering menendang bola bersama ayahnya. Pria profesional itu sangat terkejut saat menyadari bahwa bakat anak itu murni bawaan lahir. Pelatih itu mencerna informasi tersebut sambil menggelengkan kepala tak percaya. Lalu dia bertanya, apakah ibunya tertarik membantunya menjadi pemain profesional. Sang ibu setuju dengan ide itu dan menanyakan berapa biaya bulanannya. Dia menjelaskan bahwa anak itu akan langsung masuk ke kelas elit. Sistem menunjukkan bahwa kelas khusus itu hanya untuk pemain jenius. Layar menunjukkan bahwa daftar tunggu reguler sudah lebih dari 100 orang. Tepat setelah pelatih menyampaikan biaya untuk sesi latihan mingguan. Sang ibu menyadari betapa beratnya biaya itu, tapi dia tahu ini adalah kesempatan besar anaknya. Dibandingkan dengan bayaran dari acara TV, dia sadar perhitungannya tidak cukup. Dia memutuskan untuk memakai tabungannya, sementara putranya memanggil pelatih itu. Anak itu mengejutkan semua orang dengan bertanya apakah dia bisa membayarnya nanti. Pelatih itu mengulangi pertanyaannya, benar-benar terkejut dengan tawaran tersebut. Dia berjanji akan menjadi legenda sepak bola dan membalas kebaikannya 100 kali lipat di masa depan. Pria itu mencoba menyelah, tetapi sang pelatih membela sikap berani yang dibutuhkan untuk menjadi atlet elit. Pelatih itu bahkan memuji dedikasi anak tersebut kepada keluarganya. Dia berterima kasih sambil tersenyum, bersyukur atas kebaikan tersebut. Pelatih mengulurkan tangannya, mengusulkan kesepakatan untuk berdedikasi penuh. Anak itu menyambut jabat tangannya, meresmikan janji untuk berlatih keras. Pria itu menyebutkan sistem pencarian bakat sekolah kepada sang ibu. Dia menjelaskan bahwa program tersebut menawarkan beasiswa penuh bagi siswa berpotensi tinggi. Dia berjanji akan merekomendasikan anak itu secara pribadi kepada direktur. Sang ibu mengucapkan terima kasih, sementara pria itu menambahkan bahwa keuntungannya akan jauh lebih baik. Pelatih berjanji akan mensponsori studinya di luar negeri jika dia menunjukkan perkembangan yang baik. Dia menekankan bahwa belajar di luar negeri adalah hal wajib karena kancah lokal cukup terbatas. Dia juga menyoroti bahwa pelatihannya akan dilakukan bersama prospek muda lainnya dan anak itu langsung menerimanya. Dia menyadari bahwa perjanjian bebas biaya ini menguntungkan kedua belah pihak. Pelatih kemudian menjadwalkan seleksi resmi untuk besok pagi. Dia paham bahwa kehadirannya di tim akan membawa pemasaran yang tepat seperti yang dicari sekolah. Dia memutuskan untuk fokus mengasah kemampuannya agar bisa mendominasi sepak bola profesional nantinya. Sebelum pergi, dia membungkuk, berjanji untuk memberikan yang terbaik. Pelatih memperhatikan anak muda itu pergi, yakin bahwa dia baru saja menemukan calon superstar masa depan. Dia melanjutkan perjalanannya, tahu bahwa dia baru saja mengambil langkah pertamanya menuju puncak dunia sepak bola. MC kemudian tak sengaja mendengar komentar beberapa anak yang melewati ibunya. Dia mulai mengamati para siswa, mencari bakat yang menjanjikan. Sistem memblokirnya untuk meniru keahlian itu karena levelnya di bawah kemampuannya saat ini. Dia menyadari bahwa sistem membatasinya untuk mempelajari teknik dasar. Dia mengabaikan omongan sampah siswa lain, mengingat siapa yang awalnya memiliki teknik tersebut. Dia menyerah untuk menyalin intuisi penilai karena hal itu tidak akan berguna saat ini. Dia menyusun rencana untuk menemukan seseorang yang benar-benar luar biasa setelah dia masuk ke akademi. Sang ayah bertanya kepada istrinya tentang bagaimana pertemuan dengan pencari bakat itu berlangsung. Dia menyesal telah melewatkannya karena pekerjaan, namun dia segera menepis kekesalan itu dan fokus sepenuhnya pada putranya. Sang ayah merayakan kesuksesan putranya, memujinya sebagai yang paling hebat. Tepat setelah itu, dia menelepon restoran pizza dan memesan pizza terbaik di menu untuk merayakan penerimaan tersebut. Mendengar hal itu, anak tersebut hampir tidak bisa fokus pada hal lain selain makan malam. Hal itu membangkitkan kenangan di masa-masa ketika makan di luar adalah hal yang sangat langka. Orang tuanya menyiapkan meja dan menyuruh putra mereka untuk makan sebanyak yang dia mau. Dia ingat saat dia sering menghindari meminta makanan agar tidak membebani anggaran keluarga. Dengan penuh tekad, dia berdoa, berterima kasih atas makanan itu, dan berjanji akan membuat kerja keras mereka terbayar melalui olahraga. Di setiap digitannya, dia bertanya-tanya apakah rasa luar biasa itu berasal dari nostalgia atau dari dimulainya babak baru dalam hidupnya. Saat dia melahap potongan pizza, ibunya bertanya apakah dia menyukai rasanya. Dia bilang makanannya lezat dan memberitahu betapa dia sangat mengagumi orang tuanya. Setelah 9 hari, acara sepak bola anak-anak tersebut akhirnya tayang perdana di TV. Penonton menyukai acara baru itu dan mulai menyaksikannya. Para pemirsa dibuat heboh dengan setiap permainan yang ditampilkan di layar. Sang ayah masuk ke kamar dan mengucapkan selamat atas kesuksesan anaknya.
Dia memberitahunya bahwa sang pelatih telah menelpon, menawarkan tempat di akademi elit. Dia menerima undangan tersebut dan menyadari bahwa rencananya berjalan mulus. Sang ibu bergegas masuk, memanggil suaminya untuk datang melihat sesuatu. Penasaran, ayah dan anak itu ingin tahu apa yang sedang terjadi. Sang ibu ragu-ragu sejenak sebelum menyebut nama putranya. Dia mengungkapkan bahwa putranya baru saja memiliki halaman penggemarnya sendiri di internet. Sang ayah memeriksa komputer untuk mencari info tentang putranya. Dia terkejut saat melihat grup itu sudah memiliki lebih dari 200 anggota. Dia memikirkan betapa gilanya skala itu, sementara sang ibu membaca berbagai komentar yang membandingkannya dengan legenda masa lalu. Dia tahu bahwa tidak setiap komentar di internet akan bernada positif. Di layar, perdebatan tentang penampilannya mulai memanas. Dia membaca komentar-komentar yang meragukan bakat aslinya. Hal ini mengingatkannya pada tekanan nasional untuk meraih hasil positif sejak tahun Nonggin Homtramlinhai. Dia paham bahwa negaranya sangat mendambakan pahlawan baru untuk mengakhiri masa paceklik mereka. Meski begitu, dia lebih memilih untuk menikmati ketenarannya daripada mengkhawatirkan para pembenci. Tiba-tiba, sang ayah berhenti membaca saat ada sesuatu di monitor yang menarik perhatiannya. Sang ayah membaca sebuah postingan yang mengklaim acara sepak bola itu sudah diatur. Postingan itu menyebutkan bahwa dia bisa masuk TV hanya karena kekayaan keluarganya. Dia menjadi sangat marah atas serangan terhadap integritas putranya. Sang ibu menyuruhnya untuk mengabaikannya, mengatakan bahwa itu hanyalah kecemburuan semata. Namun anak itu malah mengatakan bahwa dia justru suka melihat pesan-pesan tersebut. Baginya, rasa dengki para pembenci itu membuktikan betapa suksesnya dia sekarang. Orang tuanya takjub melihat betapa dewasanya bocah itu menanggapi kritikan tersebut. Dengan begitu, suasananya kembali cair dan mereka pun setuju dengannya. Dia menekankan bahwa berhadapan dengan ujaran kebencian hanyalah rutinitas biasa bagi seorang bintang. Kemudian dia memperhatikan sebuah komentar tertentu yang benar-benar menjatuhkan penampilan pertamanya. Banyak orang meragukan apakah dia sanggup bermain melawan pemain asing. Namun dia berencana untuk membuktikan bahwa semua orang salah besar. Keesokan harinya dia tiba di sekolah sepak bola ternama. Dia memperhatikan setiap gerakan di lapangan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Sistem dengan cepat menyoroti keahlian seorang anak ajaib di lapangan. Dia lalu menilai sisa pemain di tim itu dengan matanya sendiri. Sistem mengidentifikasi bakat yang menjanjikan serta penempatan posisi dan tendangan bebas. Dia menganalisis teknik mana yang benar-benar dapat meningkatkan permainannya. Dia memutuskan untuk memilih bakat keempatnya untuk dinaikkan levelnya. Sementara itu sang ibu menunjuk sang kakak di lapangan kepada putra bungsunya. Anak itu mengendalikan bola di bawah pengawasan ketat pelatih. Sang ibu memuji putranya sambil merawat si bayi. Seorang wanita di tribun memulai percakapan dan memuji bayi tersebut. Orang asing itu menyebutkan bahwa ini pasti pertama kalinya keluarga tersebut datang ke sana. Sang ibu mengiyakannya, namun dia sadar bahwa semua orang di sana sudah tahu tentang kehebatan putranya. Wanita itu menyarankan agar mereka mengobrol karena usia mereka sepertinya seumuran. Dia memuji anak itu dan bertanya dari mana dia belajar bermain sehebat itu. Sang ibu menjawab bahwa dia sudah bermain bola sejak masih balita, tetapi wanita itu terus mendesak, sangat ingin tahu rahasia di balik bakat alami tersebut. Dia bertanya apa pekerjaan sang ayah, berasumsi bahwa dulunya dia pasti seorang atlet juga. Sang ibu dengan cepat membantahnya, menjelaskan bahwa suaminya bekerja di bidang semikonduktor. Wanita itu berasumsi dia pasti pemilik perusahaannya, mengingat dia mampu membayar biaya sekolah semacam itu. Dengan terus terang dia menjawab bahwa suaminya tidak memiliki perusahaan apapun. Dia mengklarifikasi bahwa suaminya hanyalah seorang manajer, menjaga agar percakapan terus berlanjut. Wanita itu kemudian bertanya apakah mereka benar-benar mampu membayar biaya sekolah yang mahal tersebut. Sang ibu mendengar pertanyaan usil itu dan berpikir sejenak sebelum menjawab. Dia kemudian menjelaskan bahwa putranya masuk lewat jalur khusus. Dia menambahkan bahwa itu adalah beasiswa penuh, yang berarti tidak ada biaya pendidikan sama sekali. Wanita itu terus mencecar, ingin tahu mengapa hanya putranya yang mendapat beasiswa. Maka sang ibu dengan bangga memamerkan bakat sepak bola putranya. Mendengar pernyataan yang penuh kebanggaan itu, wanita tersebut tak bisa berkata-kata. Sang ibu merenung bahwa membesarkan anak-anak yang baik itu jauh lebih berharga daripada memamerkan kekayaan suami. Dia berlari kencang melintasi lapangan, menguji kecepatannya selama latihan. Pelatih menyadari kemajuannya yang luar biasa hanya dalam 10 hari, merasa sedikit cemas dengan laju gila ini.
Pelatih teringat pada para mantan anak ajaib yang karirnya hancur karena kurangnya pelatihan teknis. Dia merasa bahwa pertumbuhan yang tidak merata ini bisa saja menghancurkan bakat alami anak tersebut. Dia memfokuskan diri pada kelas khusus, belajar mengontrol bola dan mengoper. Dia juga belajar cara peregangan untuk menghindari cedera dan pentingnya penempatan posisi di lapangan. Dia berlatih menggunakan bahunya untuk melindungi bola, menemukan dasar-dasar yang dulu sering ia abaikan. Pelatih berteriak dari pinggir lapangan, menuntut pergerakan yang tiada henti setelah melakukan operan. Pelatih menegaskan bahwa dia harus terus bergerak meski terlihat tanpa tujuan. Dia menunjukkan bahwa ini membantunya mencari posisi yang lebih baik meskipun dia tidak sedang menguasai bola. Pelatih mengingatkannya bahwa dia mendaftar sebagai seorang striker. Dia membenarkannya, mengatakan bahwa mencetak gol adalah hal yang paling ia sukai. Pelatih menekankan bahwa setiap pergerakannya harus memiliki tujuan yang jelas. Dia mengajarinya cara menghindari gerakan yang terbuang sia-sia, dan anak itu mengangguk setuju. Para profesional menyarankan agar dia memperhatikan pemain elit kapanpun dia merasa ragu. Dia merasa obrolan itu memperjelas semua yang perlu dia ketahui. Dia teringat saat dia dulu berpikir bahwa sepak bola hanyalah tentang menggiring dan menembak bola. Kini dia akhirnya memahami nilai dari apa yang dipelajarinya di akademi. Dia menyadari bahwa tingkat kemampuan di kelas ini jauh lebih tinggi dari dugaannya. Dia menganalisis para pemain di lapangan, mencari seseorang untuk ditiru. Dia mengaktifkan sistem, memilih keterampilan mana yang akan ditiru lebih dulu. Layar sistem pun muncul. Dia harus mencetak 3 dari 5 tendangan bebas untuk membuka kunci keterampilan itu. Bola bersarang di gawang, membuktikan betapa akurat tembakannya. Sistem mengonfirmasi kemenangannya, membuat saingannya kalah telak. Layar membuka kunci keterampilan tendangan bebasnya yang baru. Dia meninjau kembali tekniknya, memikirkan cara meningkatkan lengkungan tembakannya melalui latihan. Dia berterima kasih pada lawannya dan pergi untuk mencari bakat lain. Sekarang dia memperhatikan siswa lain yang sedang berlatih di lapangan. Dia memusatkan perhatian pada gerak kaki mereka demi menangkap setiap detail kecil. Dia mengaktifkan visi analitisnya, menilai potensi setiap orang di sekitarnya. Kelas A tidak membuatnya terkesan. Dia memutuskan untuk memeriksa fasilitas anak di bawah usia 13 tahun. Dia menyimpulkan bahwa level sang pelatih tidak sepadan dengan usaha ekstra itu. Rencana barunya adalah mendapatkan keterampilan pelatih kepala langsung di tempatnya. Langkah kakinya terhenti ketika dia menyadari ada sesuatu yang aneh di dekat tiang gawang. Dia melihat pelatih sedang berbicara dengan orang asing bertopi di pinggir lapangan. Dia mengenali pria berjaket itu dari siluet seorang atlet terkenal. Itu Chadorim, sang mantan pemain tim nasional. Seketika, julukan-julukan pria itu muncul di benaknya. Seperti kereta lepas kendali dan senjata manusia, dia menatap tajam putra dari pencetak gol terhebat dalam sejarah Asia itu. Sang MC bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan sang bintang Piala Dunia ini di sana. Mengingat lelucon tentang pemain itu, dia mengesampingkan biasnya. Dia memutuskan untuk mengamati targetnya dari dekat, menunggu momen yang tepat. Tepat pada saat itu, dia tak sengaja mendengar pelatih menyinggung kepergian sang pemain ke Jerman dalam waktu dekat. Dia segera teringat pada detail transfer besar-besaran di masa lalu itu. Dia ingat undangan yang diterima sang atlet untuk bermain di Liga Eropa. Waktu terus berjalan menjelang keberangkatannya. Ini adalah kesempatan yang tepat untuk merencanakan pendekatannya. Dia mengaktifkan sistem, memusatkan semua parameter pencarian pada pemain itu. Layar status menyoroti kecepatan gila dan kekuatan fisik sang atlet. Namun ada satu syarat, sistem membutuhkan 500 menit pelatihan untuk membuka kunci salinan. Dia memeriksa peringkat keterampilan tersebut, penasaran dengan tingkat eksklusivitasnya. Dia menyadari bahwa kecepatan adalah bakat genetik bawaan lahir yang unik. Dia membulatkan tekad untuk mendapatkan keterampilan ini sebelum pria itu pergi, apapun risikonya. Pemain itu menyinggung tentang dokumen yang diminta ayahnya. Pelatih menyadari betapa lelahnya pria itu dan bertanya apakah dia terlalu memaksakan diri. Atlet itu mengakui bahwa dia benar-benar kelelahan meskipun jadwalnya kosong. Pelatih menyarankan pijatan, sementara sang pemain mengeluhkan rasa sakit dan nyeri yang tiada henti. Dia menghampiri keduanya di lapangan dan menyela obrolan mereka. Pelatih melihatnya dan bertanya apa yang sedang ia lakukan di sana. Sang MC mengumumkan bahwa dia membawa hadiah spesial untuk tamu mereka. Atlet itu bertanya-tanya bagaimana anak itu mengenalinya, padahal dia sedang menyamar. Anak itu menyodorkan botol langsung ke arah sang pemain. Sang atlet mengamati label minuman berenergi tersebut. Sang MC menjelaskan karena dia sedang bangkrut, minuman itu adalah pilihan terbaik untuk mengobati kelelahan. Sang pemain mendengarkan, belum terlalu memahami motif di balik tindakan itu. Pria itu tertawa melihat tingkah sang MC yang tak terduga. Saat pelatih terkekeh, anak itu sadar dia berhasil memberikan kesan yang tepat seperti keinginannya. Pelatih memperkenalkan sang MC sebagai prospek sepak bola hebat mereka berikutnya. Pemain itu mempertanyakan apakah anak itu memang seistimewa itu, namun dia tahu bahwa perkataan seorang pelatih berpengalaman sangat bisa diandalkan. Dia kemudian menantang anak itu berduel langsung di lapangan. Anak itu langsung menerima, bertekad bulat untuk meniru tekniknya. Mereka bermain dan efek dari minuman tonik pada rencana anak itu menjadi sangat jelas.
Saat anak itu sedang mengambil napas sejenak, sang pemain mengevaluasi penampilannya. Dia memuji keakuratan tembakannya, menyandingkan anak itu dengan sosok Yong muda. Merasa penasaran, anak itu mengetahui bahwa dia sedang membicarakan bintang masa depan, Ki Sung Yuang. Anak itu mengingat kembali biografi sang atlet dan bimbingan yang dia terima sebelum mengikuti program pertukarannya. Dia menyimpulkan bahwa Ki Sung Yuang mempelajari semuanya dari legenda ini. Anak itu nyaris tak percaya dia sedang berdiri tepat di hadapan legenda yang masih hidup. Usai latihan, pelatih menghampiri, mengkhawatirkan tamu mereka yang kelelahan. Di dalam ruang ganti, kelompok itu beristirahat. Sembari melontarkan ide-ide untuk langkah selanjutnya, dia menyebutkan bahwa sang direktur tidak ada di rumah dan bertanya apakah ayahnya sudah melihat anak itu bermain. Pelatih menjelaskan bahwa ayahnya belum melihatnya bermain secara langsung, tetapi dia akan segera melakukannya. Atlet itu berkelakar, jika ayahnya melihat semua potensi tersebut, dia mungkin akan mengadopsi anak ini. Sesaat kemudian, dia ingin tahu apakah anak itu benar-benar berniat menjadi pemain pro di dunia sepak bola. Tanpa pikir panjang, anak itu menyatakan bahwa dia akan menjadi pemain profesional bagaimanapun caranya. Pria itu tersenyum, mengingat ketika ayahnya membawa anak ajaib lain untuk tinggal bersama mereka. Dia terdiam sejenak, menatap lekat-lekat pada anak yang sedang mendengarkan setiap patah katanya. Sang MC meminta untuk diasuh di bawah bimbingan keluarga pemain bintang itu. Dia menegaskan kembali keinginannya untuk berlatih bersama sang atlet, sama seperti yang dilakukan anak ajaib lainnya. Pemain itu menyinggung bahwa anak ini sudah mendapat bimbingan dari pelatih kepala. Sang MC memohon agar diajarkan teknik-teknik di luar rutinitas mencetak golnya. Dia membagikan mimpinya untuk menjadi seorang legenda dan menyarankan untuk berlatih bersama. Dia terus mendesaknya, membungkuk dalam-dalam untuk memohon bantuan pada idolanya. Anak itu menolak untuk menyerah, benar-benar bertekad menguasai teknik eksklusif tersebut. Sang atlet mencoba menenangkannya, meyakinkan bahwa pihak sekolah akan memberinya semua dukungan yang dia butuhkan. Dia bertanya apakah dia bisa berkunjung ke rumah pemain itu, tetapi permintaannya ditolak karena jadwal yang padat. Anak itu mengerang karena usahanya gagal setelah mendapat jawaban yang begitu kasar. Pria muda itu menunggu dalam diam, sementara sang pemain menilai kegigihan anak itu. Atlet itu mencairkan suasana dengan bertanya di mana ia tinggal dan mengetahui bahwa itu di Sonangyang. Pria itu mengulangi nama kota tersebut, menghitung jarak di kepalanya. Kemudian ia mengusulkan kesepakatan latihan yang benar-benar baru. Ibu anak itu meminta maaf karena telah merepotkan. Ia dengan cepat meyakinkannya, menyebutkan bahwa ayahnya sendiri dulu selalu menyambut bakat muda ke rumah mereka. Ia menjelaskan bahwa sesi latihan akan berlangsung selama 1 jam, sangat pas dengan jadwal lari hariannya. Sang ibu menanyakan alamatnya, dan ia mengungkapkan bahwa ia tinggal di dekat sana bersama seorang teman. Pria muda itu menyadari betapa sempurnanya waktu tersebut, sudah merencanakan cara untuk memenuhi persyaratan sistem. Keesokan harinya, ia berlari kecil menyusuri jalan menuju tempat pertemuan mereka. MC bertemu dengan atlet itu untuk memulai sesi taktis pertama mereka bersama. Sang pemain menerima tantangan itu dan mulai membimbing pria muda tersebut melalui latihan harian. Ia memusatkan perhatian pada pernapasannya, mengimbangi kecepatan sang pemain pro. Mereka berlari melintasi kota, berpegang teguh pada jadwal dengan ketat. Anak itu mencoba memprediksi gerakan sang atlet untuk meningkatkan tekniknya sendiri. Panel mengonfirmasi, dan dalam 1 minggu, ia memenuhi semua target penyalinannya. Ia tidak membuang waktu dan memilih teknik ledakan kecepatan yang legendaris. Sistem merinci peningkatan kecepatan ekstrim yang baru saja ia buka. Ia mengingat rumor-rumor itu. Mereka bilang kaki pemain bergerak lebih cepat daripada bola, sebuah teknik yang benar-benar tiada duanya dalam olahraga ini. Panel memperingatkan bahwa ia memiliki waktu 30 hari untuk menyelesaikan penyalinan. Ia mengerti bahwa keterampilan tingkat tinggi membutuhkan waktu, tak perlu terburu-buru. Ia sangat menghargai pembelajaran dari sang legenda hidup, kini fokus utamanya sepenuhnya pada membangun karir sepak bolanya. Ia terus maju, menyadari setiap langkah membuat perjalanannya semakin kuat. Ia membayangkan dirinya berada di puncak permainannya, bertekad untuk sukses besar dalam olahraga ini. Rutinitas latihan intens dan syuting terus berjalan dengan kecepatan yang gila. Ia menyaksikan rating acara tersebut naik semakin tinggi dari minggu ke minggu. Ia terus mengikuti berita Liga Eropa dan kebangkitan seorang anak ajaib berusia 16 tahun. Ia membaca pernyataan Wayne Rooney tentang debut dunianya. Ia mengingat perjalanan ikon-ikon besar saat ia meretas jalannya sendiri menuju puncak. Acara resmi dimulai di Kompleks Olahraga pada 11 Desember. Ia menatap kerumunan jurnalis dan pejabat asosiasi. Para pers menyiapkan seluruh perlengkapan mereka untuk siaran langsung. Ayahnya mendorongnya untuk tetap tenang di hadapan kerumunan yang begitu besar. Ia menunjukkan dukungannya, mengingatkan sang anak betapa berbakatnya dia. Dengan tekad bulat, anak itu berjanji untuk mengalahkan lawan manapun yang menghalanginya. Ayahnya mendoakan semoga ia beruntung sebelum pertandingan dimulai.
Pertandingan besar yang menentukan akhirnya dimulai. Para penyiar memuji pergerakannya di lapangan. Para komentator membungkam para kritikus, menekankan bahwa penampilannya bukanlah sekedar keberuntungan belaka. Kemudian mereka bercanda ingin berteman dengan calon bintang besar itu sebelum ia menjadi terlalu terkenal. Segera saja para reporter mengganti topik, beralih fokus pada awal pertandingan. Namun ia sudah mulai menganalisis tantangan besar yang dihadapi timnya. Tim lawan memasuki lapangan, tim muda Sao Paulo. Sementara itu, siaran tersebut menyoroti ikon-ikon kelas dunia yang lahir melalui Akademi Muda klub tersebut. Mereka mengenang kembali saat pemain muda Brasil itu tiba untuk bermain di turnamen tahun 2002. Para pemain Brasil terus melakukan pemanasan taktis sebelum peluit pembuka dibunyikan. Produser mengharapkan rating 15% untuk laga persahabatan internasional ini. Sementara itu, ia memperhitungkan peluang nyata mereka untuk menang lawan-lawan sekuat itu. Perbedaan usia dan keunggulan tinggi 20 cm milik lawan menjadi rintangan besar bagi tim. C segera menyadari seorang pemain yang memimpin komando untuk tim Brasil. Lawan mengontrol bola dengan mudah, menunjukkan dominasi mutlak dalam pertandingan. Tepat saat itu, ia mendengar seseorang memanggil pria itu Douglas. Mereka membuat kesepakatan untuk pergi ke taman hiburan jika mencetak 10 gol di laga persahabatan ini. C teringat saat Douglas Costa mencetak 5 gol dalam 20 menit. Ia menepis keraguannya dan mengunci fokus pada pertandingan. C mengaktifkan sistem dan membidik targetnya. Panel memindai pemain itu menampilkan statistik kecepatan yang mencengangkan. Quest sistem itu entah memblokir gol mereka atau mengalahkan sang rival dalam adu lari untuk menyalin teknik tersebut. Kini satu-satunya yang ada di pikirannya adalah menguasai kecepatan gila itu. Ledakan kecepatan itu adalah hal yang benar-benar ia butuhkan. Pelatih lawan mengawasi lapangan, memprediksi kemenangan telak yang mudah dipimpin oleh strikernya. Carlo tahu perbedaan keterampilan mereka begitu besar, sehingga mereka bahkan tidak memerlukan taktik yang rumit. Di sisi lain, pelatih Brasil itu menuntut fokus penuh dari skuadnya. Sistem melacak setiap langkah lawan di atas lapangan. Ia mengawasi dengan saksama 2 prospek terbesar Sao Paulo. Pelatih lawan memerintahkan strikernya untuk mencetak 10 gol. Memperlakukan pertandingan ini layaknya latihan biasa. Sang pencetak gol Brasil itu sudah menganggap remeh pertandingan sebagai kemenangan mudah. Pelatih kemudian menoleh ke bek Casemiro. Pelatih menunjuk ke nomor 7, memerintahkan penjagaan ketat nomor 7, memerintahkan penjagaan ketat 1 lawan 1 padanya. Ia menyuruh bek itu untuk menganggap duel ini sebagai pengalaman belajar. Bek tengah itu mengabaikan sarannya, sepenuhnya yakin ia takkan terkalahkan. Sang manajer menjanjikan bonus besar jika tim bisa menjaga clean sheet. Tim berkumpul untuk memantapkan taktik umpan pendek mereka. Pelatih Brasil itu meminta umpan yang cepat dan tajam, berfokus pada pergerakan bola. Ia juga ingin kiper waspada terhadap tembakan jarak jauh. Rencana tim Brasil adalah untuk mencekik lawan mereka sejak awal permainan. Para bek rival menilai perawakan MC, memperhatikan keunggulan tinggi badannya. Bek tengah sangat bertekad untuk mematikannya demi mengamankan bonus tersebut. Tim Brasil menyesuaikan pola serangan mereka, bersiap berlari ke depan untuk mencetak gol. Wasit meniup peluit untuk memulai laga bersejarah ini. Sao Paulo mengambil alih kendali, menusuk ke depan dengan umpan-umpan cepat. MC menganalisis ketepatan mereka dan menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan lawan kelas dunia. Ia mempelajari formasi pertahanan rival, memperhatikan bagaimana mereka menghindari membuang energi yang tidak perlu. Sang lawan bergerak maju, mengalirkan umpan-umpan presisi langsung menembus ke tengah. Siaran menyoroti kelemahan fisik para pemain Brasil saat melawan para pemain asing. Komentator memuji sang nomor 9, menyebut gaya Brasil tersebut sebagai sepak bola samba. Pertahanan mundur ke belakang di bawah tekanan berat dari para penyerang asing. Komentator menunjukkan bahwa MC adalah satu-satunya faktor penyeimbang di sepanjang pertandingan. Sang striker menyerbu ke depan, meninggalkan pertahanan jauh di belakang. Lawan mengontrol bola dan menerobos langsung menembus garis pertahanan. Ia menyelinap lewati para bek dengan kelincahan yang benar-benar mengesankan. Sang striker mengejek pertahanan saat ia melesat menuju gawang. Ia bersiap untuk melepaskan tembakan dan membuka papan skor. Ia melepaskan tembakan dengan segala yang ia miliki lurus ke arah gawang. Namun MC kita muncul entah dari mana dan memblokir tembakan tersebut pada detik-detik terakhir. Bola terpental keluar lapangan, mengamankan area pertahanan. Striker itu tidak percaya tembakannya dihentikan dengan begitu mudah. Dia menatap tajam kaos bernomor punggung 7 itu, berusaha mencari tahu siapa yang baru saja merebut bolanya. Dia menatap balik rivalnya, sadar bahwa dia baru saja menyelesaikan bagian pertama dari rencananya. Striker itu mundur, mengatur napasnya kembali setelah tembakannya berhasil diblokir. Dia menjaga pertahanannya tetap rapat, membayangi setiap pergerakan lawannya. Rivalnya mengeluh, bersikeras bahwa tackle sebelumnya itu hanyalah murni keberuntungan. Skor masih imbang tanpa gol, sementara para penonton bersorak histeris. Dia meluncur di lapangan, melakukan satu lagi blokiran yang bersih. Para komentator terkejut melihat betapa mudahnya si nomor 7 mematikan pemain bintang mereka.
Lawannya mulai frustrasi karena tembakannya terus-menerus digagalkan. Pemain Brasil itu menyadari bahwa setiap serangannya langsung dipatahkan. Striker itu sadar bahwa pertahanan tanpa henti ini jelas bukan sekedar kebetulan. Lawannya mengeluh karena tidak bisa menembus pertahanan tersebut. Pemain itu berlari langsung ke arahnya, mencoba menarik perhatiannya. Dia berbalik dan bertanya, untuk apa semua penjagaan ketat ini? Rivalnya bertanya kenapa seorang striker bermain sangat jauh di belakang, tapi dia tidak mengerti apapun. Mengabaikan apa yang baru saja dia dengar, dia tetap diam. Dia mengejek rivalnya, memperingatkan bahwa tidak ada yang bisa melewatinya hari ini. Lawannya mendengar ejekan itu dan terdiam 1000 bahasa. Pria itu terus berteriak sementara dia hanya mengabaikannya. Lawannya mengalihkan fokus, bertekad untuk menembus pertahanan ketat itu. Striker itu memutuskan untuk mengabaikan perintah pelatih dan bermain semaunya sendiri. Pemain itu bertaruh pada kemenangan ini, mengandalkan dukungan Casemiro di lini pertahanan. Tim MC kita melancarkan serangan pertama mereka dalam pertandingan ini. Casemiro muncul untuk memberikan perlindungan dan merebut kembali penguasaan bola. Dia segera memulai serangan balik dengan sebuah operan bersih. Bola melayang melintasi lapangan menuju para penyerang. Douglas mengendalikannya dengan mudah dan berlari kencang menuju gawang. Dia maju tanpa pengawalan sama sekali, bersiap untuk mencetak gol pembuka. Kiper menempatkan dirinya mengantisipasi tembakan tersebut. Striker itu menemukan ruang kosong untuk melepaskan tembakan. Tapi MC kita datang dengan kuat dan menghentikan permainannya tepat waktu. Bocah itu melakukan tackle bersih dan membuang bola jauh-jauh. Lawannya terkejut melihat kecepatan murninya yang luar biasa. Bola melambung tinggi ke udara setelah blokiran itu. Dia bergegas menguasai bola liar di pinggir lapangan. Striker itu merasa aneh karena dia bermain sangat jauh di belakang. Lawannya mencoba merebut kembali bola mengandalkan kecepatannya sendiri. Pemain Brasil itu memacu langkahnya untuk menyusulnya. Dia mendorong batas kemampuannya demi mendekati si nomor 7. Lawannya tidak mengerti kenapa dia tidak bisa menutup jarak. MC kita melesat bersama bola, meninggalkan pemain pertahannya jauh di belakang. Pemain Brasil itu sadar bahwa dia benar-benar kalah cepat. MC kita melaju ke depan, meninggalkan striker itu di belakang. Lawannya menancapkan sepatunya ke rumput, menyerah dalam pengejaran. Dia berhenti, mencoba mengatur napasnya. Striker itu menyesal telah kalah dalam adu lari tersebut. Dia menendang udara, frustrasi dengan jalannya pertandingan. Para komentator memuji kelincahan dan kemampuan serba bisa si nomor 7. Mereka menyadari bahwa MC kita menukar tembakan jarak jauhnya dengan dribble cepat. Bocah itu merangsek maju, melewati pertahanan dengan sangat mudah tanpa ragu. Para penyiar membandingkan gaya dribblenya dengan milik Chadorim. Dia mencari siapa saja yang bisa mengimbangi kecepatan eksplosif milik Chadorim. Bek itu melangkah maju, menghalangi jalur serangan. MC kita mengaktifkan analisis visualnya untuk mempelajari lawannya. Sistem mengidentifikasi bek tersebut, Casemiro. Statistik tackle dan target gol muncul di layar. Dia menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan orang yang kelak akan menjadi gelandang bertahan legendaris Real Madrid. Memenangkan duel ini akan menjadi dorongan besar bagi karirnya. Sistem mengingatkannya pada misinya, giring bola melewati pertahanan dan cetak gol. Penuh tekad, dia mengerahkan segalanya untuk menyelesaikan tujuannya. Data itu memastikannya, dia berdiri tepat di depan seorang calon bintang masa depan. Pemain Brasil itu menatapnya mendekat, mengakui kecepatannya, tetapi yakin dia tidak akan bisa dilewati. Bek itu mempertahankan posisinya, tahu bahwa sekedar berlari saja tidak cukup dalam sepak bola elit. MC kita menggiring bola ke depan, mengatur waktu pergerakannya. Dia melakukan gerak tipu, berusaha melewati lawannya. Bek itu mengantisipasinya, siap untuk memotong serangan. Melihat bola terlalu jauh di depan, bek itu sadar bahwa perhitungan waktu lawannya meleset. Pemain Brasil itu ragu, tidak yakin apakah itu manuver bersih, tapi MC kita melesat melewatinya dalam sekejap mata. Bek itu berusaha mengejar, tapi sadar bahwa dia telah ditaklukkan. MC kita terus melaju dengan bebas, mengambil alih kendali serangan kembali. Lawannya melihat dia melesat dan menyadari dia baru saja menendang bola jauh ke depan. Demi memanfaatkan kecepatannya, dia terus berlari kencang, mengamankan bola tepat sebelum memasuki kotak penalti. Kiper memposisikan dirinya, bersiap untuk mencegah terjadinya gol. Bocah itu melepaskan tembakan yang sangat keras. Bola masuk dan dia mencetak gol pembuka. Dia merayakannya, menunjukkan bahwa lini pertahanan lawan sama sekali tidak bisa mengimbanginya. Penonton menjadi heboh meneriakkan namanya dari tribun. Pemain di bangku cadangan melompat kegirangan, merayakan gol tersebut melawan tim Brasil. Para penyiar memuji bakat dan masa depannya yang menjanjikan. Sementara itu, kru produksi merayakan lonjakan rating acara. Narator menunjukkan bahwa dia dengan mudah berlari lebih cepat dari Douglas Costa tanpa bersusah payah. Siaran itu menyoroti
bagaimana MC kita menembus pertahanan Sao Paulo dengan begitu mulus. Sutradara menyiapkan grafis untuk memutar ulang momen bersejarah tersebut. Kru merayakan jumlah penonton yang memecahkan rekor, terpukau oleh demam sepak bola ini. Kamera tetap tertuju pada MC kita yang dipuja-puja sebagai bintang pertandingan. Serangan itu berakhir dengan eksekusi yang sangat mematikan. MC kita merayakannya di pinggir lapangan tepat setelah mencetak gol. Dia bersorak bersama rekan setimnya, berbalik menghadap ke arah penonton. Dia tahu kecepatan eksplosifnya lah yang mengubah segalanya. Pada saat yang sama, dia merasakan sedikit nyeri di lututnya karena memaksakan diri. Di tribun, para penggemar bersorak saat tim mereka unggul. Dia sadar bahwa levelnya saat ini sudah jauh melampaui Liga Pemuda ini. Dia menepis rasa sakitnya dan fokus untuk sepenuhnya mendominasi permainan sampai peluit akhir berbunyi. Tiba-tiba peringatan sistem muncul tepat di depan matanya. Layar menampilkan deretan keahlian bek Casemiro yang tersedia untuk disalinnya. Dia memilih keahlian tingkat B dari sistem. Dia memeriksa perkembangannya untuk melihat apa yang dia butuhkan demi membuka teknik selanjutnya. Sistem mensyaratkan 5 dribble dan 3 gol untuk membuka tingkatan berikutnya. Dia berencana mencetak 2 gol lagi dalam 30 menit demi mendapatkan keahlian memblokir bola itu. Di pinggir lapangan, pelatih memutuskan untuk menarik striker bintangnya agar bisa istirahat, jadi dia memanggil Douglas Costa untuk diganti. Pemain itu membantah, berdalih ini cuma fase yang buruk dan dia masih bisa membuktikan kemampuannya di lapangan. Sang pelatih langsung membungkamnya. Kalau kamu main jelek, kamu duduk di bangku cadangan untuk istirahat. Pelatih menyuruh sang striker duduk dan merenungkan apa yang dia pelajari di lapangan hari ini. Anak itu mencibir, bertanya apa yang mungkin bisa dia pelajari dari lawan. Sang pelatih tidak terima dan menuntut permintaan maaf saat itu juga. Dia memperingatkannya bahwa sikap buruk dan kurangnya profesionalisme bisa menghancurkan karir apapun. Sang manajer menyuruh anak itu menonton pertandingan dari bangku cadangan dan mengakui bakat gila MC. Pertandingan dimulai kembali dan bola melambung membelah lapangan. Pemain Brasil itu berjalan menuju bangku cadangan dalam diam, menyaksikan semua yang terjadi. MC melesat dengan kecepatan gila, mengoyak pertahanan Sao Paulo. Pertahanan Brasil kocar-kacir mundur, benar-benar kacau dan tak berdaya melawan MC. Dari bangku cadangan, sang striker menatap takjub level keahlian anak itu yang mencengangkan. Sang pelatih menekankan bahwa anak itu baru berusia 12 tahun. Dia menyebutkan Ronaldo yang menjalani debut profesionalnya saat usianya baru 14 tahun. Sang pelatih menegaskan bahwa perkembangan diri adalah satu-satunya yang terpenting, tanpa ada ruang untuk alasan. Dia menambahkan bahwa sikap kekanak-kanakan hanya bisa ditoleransi kalau permainanmu benar-benar legendaris. Sang striker menekan harga dirinya, mengakui kesalahannya, dan meminta maaf kepada pelatih. Sang pelatih tak bisa melepaskan pandangannya dari MC, sangat terpukau oleh kecepatan dan staminanya. Dia menyadari bahwa MC berada di level yang sama sekali berbeda dibanding anak ajaib manapun yang pernah dia lihat. Sang pelatih bertanya-tanya dalam hati, dari mana sebenarnya asal monster gila ini?